lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau mewarnai sambil berdongeng. Dongeng yang aku bawakan kali ini menceritakan tentang dinosaurus kembar yang bernama Dino dan Dini. Tapi sebelum itu, kalian harus klik subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu ya. Yuk langsung aja simak videonya. Alkisah di zaman purbakala, ada 2 ekor dinosaurus kembar yang memiliki kepribadian yang berbeda. Dino memiliki sifat pemarah, sedangkan sebaliknya, Dini dikenal sebagai dinosaurus yang lembut hatinya. Suatu hari, ketika Dino sedang mencari makan, tiba-tiba Mimi, si monyet usil, melempar kulit pisang ke kepala Dino. Dino pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya, hingga membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. Kemudian, Mimi berkata kepada Dino, "Sudahlah Dino, berhentilah berteriak." Lalu, Dino pun menjawab perkataan Mimi, "Siapa yang melempar pisang ke kepalaku?" Lalu Mimi menjawabnya, "Iya deh, aku ngaku. Aku tadi tidak sengaja membuang kulit pisang, dan aku tidak tahu kalau di bawah pohon ada kamu, Dino." Dino pun menjawab lagi perkataan Mimi dengan nada kesal. "Kau ini memang selalu usil. Aku tidak akan memaafkanmu kali ini." Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara Dino dan Mimi. Dino lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang, ia tak peduli begitu kerasnya suaranya, sampai salah seorang hewan sakit karena tidak tahan mendengar suara keras Dino. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan Dino kepada teman-temannya membuat Dini merasa sedih. Dini sangat menyesali sikap Dino yang mudah marah terhadap keusilan teman-temannya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak hanya di rumah, bahkan di sekolah pun, Dini selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Suatu ketika, Dino dan Dini berada di rumah. Dini berniat ingin menasehati Dino mengenai hal itu. Dini lalu berbicara kepada Dino. "Dino, tidakkah kau lelah marah-marah terus? Aku tidak mau teman-temanku menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah benci melihat kita." Kemudian, Dino menjawab perkataan Dini. "Hah, sudahlah. Untuk apa kau memikirkan mereka? Kita sekolah bukan demi mereka." Lalu, Dino melanjutkan perkataannya dengan memalingkan wajahnya. "Aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau sekolah lagi, ya tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku." Kemudian, Dini berkata lagi dengan wajah yang sedih. "Kau ini jahat sekali Dino. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu. Mereka tidak punya maksud apapun selain ingin berteman dekat denganmu. Tapi, kalau kamu marah-marah terus, mereka juga pasti sedih, sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikap kamu. Kumohon Dino, berubahlah menjadi teman yang baik." Ucap Dini terus membujuk saudara kembarnya itu. Lalu, Dino menjawab perkataan Dini dengan nada yang agak marah. "Sudah kubilang, aku tidak mau diatur. Sana pergi, kamu saja yang berteman dengan mereka." "Baiklah, kalau begitu, aku akan benar-benar meninggalkanmu. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan panggil namaku. Aku akan menuruti permintaanmu," ucap Dini dengan nada kecewa. Tapi Dini masih melanjutkan ucapannya. "Untuk terakhir kalinya, aku memohon agar kamu menjadi teman yang baik bagi semua hewan." Namun Dino tidak menjawab perkataan Dini dan mengabaikannya. Setelah tidak mendapat jawaban, Dini pun pergi meninggalkan Dino. Sebenarnya, ia merasa sedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Namun Dino telah memintanya pergi, sehingga ia tak bisa menolak permintaan saudaranya tersebut. Di lain keadaan, Dino terdiam lalu memikirkan semua kata-kata Dini terhadapnya. Dia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibunya
untuk selalu menjaga Dini dan selalu bersama-sama. Namun, kali ini Dino benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Berhari-hari, dia tidak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap Dini. Hingga suatu hari, ketika Dino ingin istirahat, tiba-tiba Mimi, si monyet menghampirinya dan berkata, "Aduhai kasihan sekali kamu Dino, sudah tidak punya teman, ditinggal saudara pula. Mengapa kamu tidak mencari Dini saja? Apa kamu sudah terlanjur malu dengan perbuatanmu?" Hahaha. Lalu Dino menjawab dengan kesal, "Apa kau bilang? Aku tidak pernah menyesal, pernah bertengkar denganmu. Kau ini monyet yang menyebalkan. Selalu membuat onar dan tidak suka diusik. Pergi sana. Aku tak akan berbicara denganmu lagi." Kemudian Mimi beranjak pergi. Setelah Mimi pergi, Dino pun kembali memikirkan kata-kata Mimi barusan. Benar juga apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak ku cari saja Dini? Tapi, apakah dia mau memaafkanku? Ucap Dino bertanya-tanya di dalam hati. Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersukacita karena musim panas akan tiba. Namun tidak dengan Dino. Dia terus mencari Dini dan belum menemukan Dini semenjak ia terakhir pergi. Dino sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari Dini dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. Lalu, dia berkeluh kesah sambil menangis dan mengingat ibunya. "Maafkan aku ibu, aku tidak bisa menjaga saudaraku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku saja. Sekarang aku sendirian. Dini tak kunjung ditemukan. Ibu, tolong aku." Setelah beberapa menit Dino beristirahat, tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, Dino melihat segerombolan dinosaurus lainnya berjalan ke arahnya. Namun ketika di pertigaan, mereka berpencar satu sama lainnya, kecuali seekor dinosaurus betina yang terlihat kurus. Ketika Dino melihat ke arah dinosaurus tersebut, ia begitu mengenali sorotan mata saudaranya. Dan tak lain sorot mata itu adalah Dini, yaitu saudaranya yang sudah ia cari akhir-akhir ini. Seketika itu pula Dino berlari ke arah Dini dan memeluk saudaranya. Dan pada saat itu juga, dia langsung berkata kepada Dini, "Maafkan aku Dini, aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Mulai sekarang, aku janji aku tidak akan menjadi Dino si pemarah lagi." Lalu Dini terkejut dengan kedatangan Dino dan berkata, "Kaukah ini Dino? Aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sekitar sini?" Lalu Dino menjawab dengan perasaan senang dan sedih. "Aku hanya beristirahat di bawah pohon beringin itu. Aku hampir putus asa mencarimu Dini. Aku janji, aku tidak akan nakal lagi." Dini pun tersenyum dan senang mendengarnya. Kemudian Dini berkata lagi, "Syukurlah, ayo kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku." Akhirnya, mereka berdua pun pulang bersama dengan perasaan senang dan bahagia. Di sepanjang perjalanan, dua saudara kembar tersebut saling menjaga satu sama lainnya. Mereka tak hanya kompak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kompak dalam hubungan pertemanan hingga prestasi di sekolah. Kemudian mereka bertemu dengan hewan lainnya, dan Dino pun meminta maaf kepada hewan-hewan lainnya. Hingga suatu hari, Dino dan Dini tertawa bersama dengan teman-temannya di sekolah. Bahkan mereka mencari makan bersama-sama. Dan berakhirlah dongeng ini. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah, apapun masalahnya, tidak semua emosi dan amarah solusinya. Bersikaplah dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita, agar kita bisa berteman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.